Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Saya doakan kalian dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang suatu apapun ya. By the way, misalnya kamu telat masuk kelas. Kalau bilang yang sebenarnya bisa kena hukuman, tapi kalau bohong dikit aman. Atau di tempat kerja, bos minta laporan bagus padahal kenyataannya enggak gitu. Jujur atau bohong. Pilihan ini sering kita hadapi dan hari ini kita bakal bahas kenapa jujur itu bukan cuma soal baik atau buruk, tapi juga soal keberanian. Nah, mari kita baca ayat Alkitab dari Zakharia 8 ayat 16. Inilah perkara-perkara yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, tegakkanlah keadilan yang jujur di pintu gerbang. Di zaman sekarang, bohong sering dianggap wajar, terutama kalau tujuannya baik atau buat menghindari masalah. Ada yang bilang, bohong dikit kan nggak apa-apa, asal nggak merugikan orang lain. Tapi bagi Tuhan, kejujuran bukan soal besar atau kecilnya kebohongan, melainkan soal hati kita. Dalam Amsal 12 ayat 22 dikatakan bahwa kebohongan adalah kekejian bagi Tuhan. Kata kekejian di sini berarti sesuatu yang sangat dibenci atau menjijikkan di hadapannya. Sebaliknya orang yang berlaku setia, jujur, justru dikenan oleh Tuhan. Kenapa sih kejujuran itu begitu penting dalam hidup kita? Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Kalau kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup dalam kejujuran seperti Dia. Bohong mungkin bisa menyelamatkan kita dari masalah sementara, tapi itu berarti kita sedang menjauh dari karakter Tuhan. Coba pikir, berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan, pertemanan, atau kepercayaan karena satu kebohongan kecil yang akhirnya terungkap. Kebohongan itu seperti jebakan, makin sering dilakukan, makin sulit untuk berhenti. Contohnya kisah Ananias dan Safira dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Mereka pura-pura menyerahkan semua uang hasil penjualan tanahnya kepada Tuhan. Padahal mereka menyimpan sebagian. Mereka ingin terlihat baik di depan orang lain, tapi justru berakhir dengan hukuman dari Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kebohongan bisa membawa konsekuensi yang lebih besar daripada yang kita kira. Di dunia kerja, orang jujur mungkin nggak selalu populer, tapi mereka bisa dipercaya. Begitu juga dalam pergaulan. Kita semua pasti lebih suka berteman dengan orang yang bisa diandalkan, bukan? Contohnya, tokoh Alkitab seperti Yusuf dalam Kejadian 39. Dia tetap jujur meskipun difitnah oleh istri Potifar. Akhirnya Tuhan membalas kejujurannya dengan mengangkat dia menjadi orang penting di Mesir. Nah teman-teman, mari kita renungkan sejenak. Pernah nggak kamu ngalamin dilema antara jujur atau bohong? Atau apa yang bikin kita sering ragu buat jujur? Atau bagaimana caranya kita bisa lebih berani dalam kejujuran setiap hari? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Jujur itu bukan cuma soal berkata benar, tapi soal keberanian buat tetap ada di jalan Tuhan. Mungkin ada risikonya, dianggap sok suci, ditolak teman, atau dihukum, tapi Tuhan lebih menghargai orang yang memilih kebenaran daripada mereka yang cari aman dengan kebohongan. Jadi teman-teman, mari kita berkata jujur, walaupun itu kadang menyakitkan. Mudah-mudahan renungan ini bisa menjadi renungan yang bermanfaat buat kita. Amin. Nah teman-teman, mari kita berdoa untuk menutup renungan kita hari ini. Tuhan ajari kami untuk selalu jujur dalam setiap hal, bahkan saat itu sulit. Kami mau hidup menyenangkan hati-Mu dan menjadi terang di dunia ini. Beri kami keberanian untuk selalu berkata dan bertindak dalam kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau renungan ini memberkati kamu, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Ayo sebarkan firman Tuhan biar makin banyak yang dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati.